Oke, halo teman-teman, salam sehat selalu. Ketemu lagi di mata kuliah Statistika 1 di pertemuan ke-8. Karena minggu lalu kemarin ada yang menanyakan adakah video ajar, mungkin ini saya sedikit membagikan video ajar untuk kalian terkait dengan penjelasan tentang statistika inferensial gitu ya. Semoga videonya nanti bisa membantu pemahaman teman-teman untuk lebih memahami apa sih itu statistika inferensial gitu. Nah, ini saya rasa teman-teman juga sudah membaca di materi yang ada di Bella bahwa statistika inferensial itu apa, terus habis itu pengertiannya apa, terus kegunaannya apa gitu ya. Oke, sebenarnya gini, statistika inferensial itu kalau pada waktu pertemuan satu sebelum UTS kan kita membahasnya kan statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif kan tujuannya untuk mendeskripsikan sesuatu. Lah, salah satu jenis statistika yang lain adalah statistika inferensial. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat suatu kesimpulan dari data atau penelitian yang kita teliti gitu. Jadi dari populasi yang kita teliti, kita mencari kesimpulannya bagaimana gitu. Nah, jadi wujudnya statistika inferensial adalah bukan menyajikan data, tetapi menarik kesimpulan dari data yang sudah kita teliti gitu. Jadi misalnya kita membuat penelitian terkait dengan hubungan antara well-being atau kesejahteraan dengan kesendirian atau loneliness pada lansia gitu. Nah, kemudian kita mencari tahu hubungannya apa sih, wujud hubungannya itu seperti apa. Itu namanya statistika inferensial. Jadi kita bisa menyimpulkan dari hubungan itu, tidak hanya sekedar menyajikan, tetapi kita bisa menyimpulkan. Itu statistika inferensial. Jadi saya harap teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk statistika deskriptif dan mana yang termasuk statistika inferensial gitu. Karena nanti di pertemuan ke-9 kita nanti akan belajar menguji suatu hubungan gitu, menguji suatu apakah ada perbedaan begitu dengan statistika inferensial gitu. Nah, jadi gini, teknis perjalanan statistika inferensial ini adalah ada populasi, kemudian kita mengambil sampel. Nah, dari sampel ini kita ambil data. Kemudian kita melakukan analisis terhadap data itu. Nah, dari sini kita nanti akan membuat suatu kesimpulan dari uji hubungan yang akan kita lakukan gitu. Nah, dari kesimpulan ini kita akan bisa membuat suatu berarti apa ya, berarti hubungan ini sifatnya bagaimana sih, dan itu bisa kita aplikasikan secara global. Kita bisa mengeneralisasikan kesimpulan itu untuk populasi yang ada gitu. Jadi kita ngambilnya dari sampel, tapi dari sampel yang sudah kita uji kita bisa melakukan generalisasi. Itu fungsinya statistika inferensial. Nah, ada dua fungsi yang lain dari statistika inferensial, yakni fungsi estimasi dan juga fungsi hipotesis gitu. Nah, estimasi ini berkaitan dengan apa sih? Estimasi ini berkaitan dengan bagaimana kita memperkirakan parameter gitu. Jadi fungsinya estimasi adalah menaksirkan, mengkira-kira bagaimana parameter dari suatu data statistik yang kita peroleh gitu. Terus yang kedua adalah fungsi hipotesis atau untuk pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini berfungsi sebagai gini, menguji keterkaitan atau menguji hubungan. Entah itu hubungannya bentuknya bagaimana, hubungannya bentuknya positif, negatif, ataukah bahkan tidak ada hubungan gitu. Jadi ada dua fungsi itu. Terus ada dua jenis dari statistika inferensial, yakni yang pertama adalah statistika parametrik, statistika inferensial yang parametrik sama yang non-parametrik. Bedanya apa? Kalau yang statistika parametrik adalah mereka biasanya subjeknya banyak. Jadi mereka berasal dari data yang distribusinya normal gitu. Nah, data distribusi normal itu biasanya diperoleh dari data yang subjeknya itu ukuran subjeknya cukup banyak. Biasanya lebih dari 30 subjek atau sampel gitu. Kemudian datanya sifatnya interval atau rasio. Nah, pada pertemuan sebelum UTS teman-teman kan sudah tahu bahwa data interval itu bagaimana, data rasio itu bagaimana, data nominal itu bagaimana, dan data ordinal itu bagaimana. Dan itu
wajib teman-teman pahami banget 4 jenis skala data itu, karena nanti itu akan kepake ketika nanti teman-teman skripsi juga gitu. Itu yang parametrik. Nah, ya kalau yang non parametrik itu data tidak harus berdistribusi normal. Jadi datanya tidak normal pun tidak apa-apa, data tidak linear pun tidak apa-apa gitu. Dan skala datanya kita bisa berasal dari skala data nominal ataupun ordinal gitu. Kemudian syaratnya, kalau yang non parametrik itu populasinya kita bisa nggak tahu gitu loh. Maksudnya bagaimana populasinya nggak tahu? Adalah gini, misalnya kita mencari apa ya? Contohnya adalah kita meneliti tentang pengaruh antara metode belajar X terhadap kemampuan belajar pada kemampuan pemahaman matematika pada remaja gitu. Nah, remaja itu kan populasinya kan banyak. Dan kita tidak bisa mengklasterkan sendiri kepada remaja di mana gitu, enggak gitu. Nah, itu non parametrik karena populasi tidak diketahui gitu. Kemudian data tidak harus berdistribusi normal. Itu menjadi salah satu syarat di statistika non parametrik. Jadi kita tidak harus melakukan kita harus melakukan uji normalitas data, tetapi kalau misalnya data itu tidak berdistribusi normal, kita bisa pindah ke statistika non-parametrik. Kemudian kalau misalnya data yang kita gunakan untuk melakukan skala ukur itu adalah data nominal atau ordinal, kita wajib menggunakan statistika non-par. Gitu. Dan data juga tidak harus homogen. Karena apa? Karena kita tidak tahu populasinya. Jadi variabilitas itu pasti tinggi, dan itu pasti datanya nggak homogen. Itu kalau non-par. Kalau parametrik, ini adalah populasi diketahui. Jadi kita tahu populasinya. Jadi misalnya contohnya adalah hubungan antara well-being dan loneliness pada lansia di kecamatan X, macam itu. Jadi kita populasinya tahu, gitu kita menggunakan parametrik. Jumlah populasinya tahu, dengan kita tahu jumlah populasi, kita akan bisa menghitung sampel gitu. Nah, maka itu akan ada syarat data itu harus normal, menggunakan uji normalitas, teman-teman bisa pakai Kolmogorov, teman-teman bisa pakai chi-square, teman-teman bisa pakai Shapiro, semacam itu syaratnya. Kemudian yang kedua, datanya, skala yang kita gunakan untuk mengambil data itu adalah skalanya interval atau rasio. Dan data itu harus homogen. Nah, berarti variabilitasnya itu kurang. Variabilitasnya rendah karena data harus homogen gitu. Jadi PR-nya kalau kita harus tahu uji statistika inferensial parametrik sama non-parametrik adalah kita harus paham, benar-benar paham terkait dengan skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di materi sebelum UTS. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan data. Data kan ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini untuk overview saja sih. Kalau nominal ordinal ini adalah ketika kita mencari data dan data yang kita butuhkan adalah data yang sifatnya kualitatif. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif atau semi kuantitatif, kita bisa menggunakan data yang sifatnya nominal atau ordinal. Tetapi kalau misalnya kita melakukan penelitian yang itu sifatnya kuantitatif, uji hubungan, uji pengaruh, uji beda, itu kita menggunakan datanya skalanya adalah interval atau rasio gitu. Kemudian ini ada teknik analisis statistika inferensial, karena mau nggak mau dalam melakukan penelitian yang itu berkaitan dengan statistika inferensial, kan kita menarik kesimpulan dari suatu penelitian kan, kita menarik apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa simpulkan dari penelitian itu gitu. Nah, mau tidak mau di depan di slide pertama tadi kita harus menganalisis data itu, kita harus menganalisis sampel itu. Nah, caranya menganalisis bagaimana? Ada dua cara dalam menganalisis, yakni yang pertama kita menggunakan teknik korelasi. Nah, teknik korelasi itu adalah melakukan uji hubungan gitu. Jadi mengkaitkan antar dua variabel. Korelasi, correlate itu hubungan gitu ya. Jadi itu kuncinya. Melakukan uji hubungan, mengkaitkan antara dua variabel atau lebih, itu korelasi. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik komparasi, comparement, membandingkan. Jadi membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau bahkan bisa lebih. Jadi ada 2 sampai 3 atau lebih kelompok gitu, itu komparasi. Jadi ada dua teknik, korelasi hubungan,
komparasi itu perbedaan atau membandingkan gitu. Nah, ini penjelasannya. Jadi ada hubungan teknik analisisnya kan ada dua nih. Ada hubungan sama membandingkan atau mengkomparasikan. Nah, kalau misalnya kita melakukan tujuannya adalah untuk melakukan analisis uji hubungan, ini kita ada dua yang perlu kita yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi uji mana sih yang cocok akan kita pakai kalau misalnya tujuannya adalah uji hubungan gitu. Jadi ada beberapa teknik analisis dalam statistika inferensial. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melakukan uji hubungannya adalah jumlah sampelnya itu simetris, maksudnya simetris adalah sama, kita melakukan uji hubungannya searah gitu, kita bisa melakukan uji hubungannya dengan produk momen atau Pearson. Itu kalau misalnya itu adalah uji hubungannya hubungan bebas. Jadi kita menggunakan korelasi Pearson. Kalau misalnya datanya itu parametrik, kita bisa menggunakan itu Spearman. Tapi kalau misalnya datanya itu sifatnya adalah non parametrik, yang mana itu berasal dari data interval, nominal atau ordinal, kita bisa menggunakan uji asosiasi, kita bisa pakai koefisien kontingensi, koefisien pi, koefisien kappa, atau lambda. Itu ujinya. Terus bagaimana cara mengujinya, Bu? Gitu. Nah, tenang aja, nanti di pertemuan ke-9 dan seterusnya, kita akan belajar satu-satu mulai dari uji analisis produk momen, Spearman, regresi linear, dan uji T. Gitu. Kita nanti akan belajar itu. Jadi pada pertemuan ini teman-teman cukup tahu saja kalau misalnya kita melakukan uji hubungan, kita pakainya namanya uji apa gitu. Nah, kalau hubungan simetris itu, kalau hubungannya sebab akibat, kita bisa pakai regresi linear. Kita bisa pakai regresi linear untuk uji hubungan yang bebas, dan kita bisa pakai uji regresi linear ordinal untuk statistika parametrik, dan kita bisa pakai uji regresi logistik untuk statistika non parametrik gitu. Nah, kalau untuk komparasi kalau misalnya sampelnya itu satu, jadi ada satu kelompok, itu kalau misalnya kita uji komparasinya bebas, kita bisa pakai uji T atau uji perbedaan. Jadi sampel t-test kita bisa pakai itu, kita bisa pakai goodness of fit t-test. Kemudian kalau kita pakainya jenis statistikanya adalah parametrik, kita bisa pakai Kolmogorov, Smirnov. Kalau non-par kita bisa pakai chi-square yang satu sampel gitu. Tapi kalau jumlah sampelnya ada dua, berarti ada dua kelompok gitu. Nah, kalau misalnya kita menguji dua kelompok bebas, kita bisa pakai uji T2 sampel bebas, tapi kalau non-par kita bisa pakai Wilcoxon atau Mann-Whitney. Tapi kalau yang menggunakan analisis datanya kualitatif, kita bisa pakai Pfizer exact test sama chi-square. Tapi kalau uji dua sampelnya ini berpasangan, kita bisa pakai yang paired sample t-test untuk parametriknya. Dan kalau untuk non-parnya, kita bisa pakai Wilcoxon sign rank test gitu. Kalau untuk yang analisis data kualitatifnya, kita bisa pakai McNemar test. Kalau lebih gimana? Kalau lebih kita bisa menggunakan ANOVA, one way ANOVA. Kalau itu yang parametrik, kalau yang non parametrik kita bisa pakai Kruskal-Wallis. Kalau yang analisis kualitatifnya kita bisa pakai chi-square gitu. Kalau yang uji hubungan kita bisa pakai ANOVA, two-way ANOVA, pakai Friedman untuk yang non parametrik, dan pakai Cochrane test yang untuk kualitatif begitu. Jadi ini teman-teman paling enggak sekedar familiar dulu terkait dengan nama-namanya, karena saya yakin pasti ini nama-namanya akan asing banget dan teman-teman belum pernah mendengar itu gitu. Jadi teman-teman paling enggak tahu itu dulu, semacam itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dalam menyusun suatu hipotesis gitu. Nah, ada 4 langkah dalam menyusun suatu hipotesis, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah kita menetapkan hipotesis. Hipotesis ada dua jenis, hipotesis nihil sama hipotesis alternatif gitu. Jadi ada HO sama H1 atau HO sama HA gitu. Kemudian setelah kita menetapkan hipotesis ada hubungan sama tidak ada hubungan, langkah kedua adalah kita menentukan tingkat kemaknaan atau tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan ini kita bisa
peneliti bisa secara mandiri menentukan tingkat kemaknaan mana yang akan kita pakai gitu. Jadi ada dua tingkat kemaknaan, ada yang 0,01 sama 0,05. Jadi simbolnya alfa. Kalau 0,01 berarti tingkat kemaknaannya pengujian ini bisa dipercaya sebanyak 99%, tapi kalau kita menggunakan tingkat kemaknaan 0,05, berarti penelitian ini bisa dipercaya sebanyak 95% gitu. Dengan margin of error-nya 5%. Nah, setelah kita menentukan tingkat kemaknaan, kita baru melakukan uji statistik dan uji asumsi. Uji statistik dan uji asumsinya pakai apa? Pakai yang tabel ini tadi. Kita menentukan mana yang cocok gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini berarti bahwa gini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil, apakah ini menjawab hipotesis atau tidak. Nah, ini yang tadi penetapan hipotesis, saya rasa saya sudah menjelaskan 4 langkah ini secara ringkas dan teman-teman bisa membacanya pada 4 langkah yang sudah saya jelaskan di PowerPoint. Jadi ada langkah 1, langkah 2 ini, langkah 3, dan langkah 4, semacam itu. Itu sih. Oke, semoga video pendek ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi di pertemuan ke-8, karena materi pertemuan ke-8 ini adalah kunci teman-teman untuk bisa lebih paham terkait dengan uji statistika inferensial yang selanjutnya. Karena minggu depan kita akan ketemu membahas tentang uji korelasi produk momen, salah satu uji statistika inferensial yang pertama kali kita pelajari, gitu ya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk bisa belajar lagi. Oke, sampai ketemu. Selamat belajar.